Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali berkumpul di masjid Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu, untuk duduk di majelis ilmu yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah kepadanya dan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang sebagaimana kita ketahui bersama, yang harusnya memberikan fawaid, nasihat, pelajaran dan ilmu adalah Ustadzuna Abu Muawiyah Askari hafizahullah wa afahullah wa arzaqahu ilaihi shihhah. Akan tetapi beliau masih memiliki uzur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau kesehatan, keselamatan dan kekuatan dan bisa kembali duduk di hadapan kita semua memberikan ilmu, faedah dan nasihat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam risalahnya Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang ke-18 beliau menyebutkan sebuah hadis. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah dan dari sahabat Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dua orang sahabat yang mulia. Yang pertama yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, yaitu a'lamun nas bil halali wal haram. Ya.
yang mana dikenal sebagai sahabat yang paling mengetahui tentang masalah hukum halal dan haram. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakhi haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang hasan, dan di sebagian cetakan yang lain beliau mengatakan, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Arti dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Ini poin pertama. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah terhadap perbuatan buruk yang kalian lakukan itu amalan kebaikan yang bisa menghapuskan dosa tersebut. Yang bisa menghapuskan dosa dari perbuatan buruk yang kalian lakukan. Ikutkan, sertakan ketika kalian melakukan perbuatan buruk, maka bersegeralah kalian untuk mengamalkan amalan kebaikan untuk menghapuskan dosa dari perbuatan buruk kalian. Ini pesan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan hendaknya engkau berinteraksi, bermuamalah, bersosialisasi dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita 3 pesan penting yang pantas bagi seorang hamba untuk memperhatikan masalah tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan 3 pesan penting dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dari seorang hamba. Yang mana seorang hamba tidak bisa lepas dari 3 permasalahan ini. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau mengatakan wa hadzal haditsu fihi thalathu kalimatin. Dan sesungguhnya di dalam hadis ini terdapat padanya 3 hal penting. Kullu kalimatin wasiyatun mustaqillatun. Dan setiap perkara tersebut adalah sebuah wasiat yang memiliki arti tersendiri. Wa huwa manhajun lil muslim. Yang mana setiap wasiat tersebut adalah jalan bagi seseorang muslim. Yasiru alaihi fi hayatihi. Yang mana seorang muslim itu berjalan dengan jalan tersebut di dalam kehidupannya. Mereka menyusuri jalan tersebut. Yakni maksudnya mereka mendapati ketiga hal ini itu di kehidupan mereka. Kehidupan sehari-hari mereka. 3 pesan Nabi SAW ini manusia tidak bisa terluput darinya. Wa ta'amulihi ma'allah. Dan manusia
itu tidak bisa terlepas dari 3 perkara ini, yaitu berupa ta'amulihi ma'allah. Yang pertama, muamalah, interaksi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amulihi ma'a nafsihi, dan interaksi seorang hamba dengan dirinya sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri, wa ta'amulihi ma'an nas, dan perkara yang ketiga yaitu interaksi seorang hamba dengan manusia secara umum. Nah, ini kehidupan sehari-hari kita. Kita sehari-hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang tujuan kita diciptakan. Sehari-hari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha memperbaiki amalan kita, berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pertama, ta'amulihi ma'allah, interaksi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'amulihi ma'a nafsihi, dan interaksi seorang hamba dengan dirinya. Seorang hamba itu dituntut untuk menjaga dirinya dan memperbaiki dirinya sebelum memperbaiki diri orang lain. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Allah menyebutkan anfusakum, diri kalian dulu. Diri kita dulu diubah. Wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari api neraka. Jaga diri kita terlebih dulu. Dan ini perkara penting. Wasiat Nabi SAW di poin kedua di hadis ini itu berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi dan interaksi kita dengan diri kita sendiri, yang mana kebanyakan manusia itu lalai dengan hal ini. Kemudian yang ketiga, wa ta'amulihi ma'an nas, dan interaksi seorang hamba dengan manusia secara umum, dan ini juga tidak bisa terlepas dari diri seorang hamba. Kenapa? Manusia itu dasarnya adalah makhluk sosial. Mereka hidup satu sama lain, saling melengkapi. Baik itu dalam kompleks hitungan tetangga, RT, dan yang lainnya. Kita interaksi dengan manusia, siapapun setiap hari. Baik di lapangan kerja kita, baik di tempat ibadah kita, baik di jalan-jalan, baik muamalah jual beli, muamalah yang lain. Kita berinteraksi dengan manusia setiap hari, setiap menit. Maka oleh karena itu 3 wasiat ini adalah hal penting, dikarenakan berkaitan tentang interaksi seorang hamba dengan Allah, dengan dirinya, dan dengan manusia secara umum. Kemudian beliau melanjutkan awalan fi ta'amulihi ma'allah. Perkara pertama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pesan penting untuk umatnya adalah dalam permasalahan ta'amulihi ma'allah, interaksi seorang hamba bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada lafaz ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Asy-Syaikh Shalih bin Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, yajibu 'alal muslim ayyattaqiyallaha bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi, wajib bagi setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan dan mentaati segala perintah yang Allah SWT perintahkan kepada hambanya. Wa tarki ma'siyatihi, dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqwa hiya fi'lun ma amara Allah bihi wa tarku ma nahallahu an. Beliau menyebutkan, maka hakikat dari takwa itu adalah hiya fi'lu ma amarallahu bihi, yaitu hak seorang hamba mengerjakan dan melakukan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa tarku ma nahallahu an, dan meninggalkan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini takwa. Li'anna hadza yaqihi min adzabillahi wa ghadabihi, dikarenakan dengan takwa tersebut seorang hamba bisa melindungi dia
melindungi dirinya min adzabillahi wa ghadabihi, dari azab Allah Subhanahu wa taala dan dari amarah dan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwallahi kalimatun jami'atun tajma'u kulla khisalil khair. Dan kata takwa ya, itu adalah sebuah ungkapan yang mencakup segala bentuk perbuatan kebaikan. Ya. Dikarenakan disebutkan oleh beliau tadi di atas, fattaqwa hiya fi'lu ma amarallahu bihi. Yang dimaksud dengan takwa adalah menjalankan dan mengerjakan setiap apa yang Allah perintah, wa tarku ma nahallahu an, dan meninggalkan setiap apa yang Allah larang. Ya. Kata takwa itu mencakup segala bentuk perbuatan kebaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah memerintahkan sesuatu hal kepada seorang hamba, memerintahkan sesuatu kepada para manusia, melainkan hal tersebut adalah kebaikan. Jangan sampai seorang hamba berpikiran ya, Allah SWT memerintahkan sesuatu yang tidak baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para hambanya, baik itu sesuatu yang berkaitan dalam ibadah, maupun itu dalam bentuk hal-hal yang terdapat dalam keseharian mereka, baik dari adab, baik dari budi pekerti yang baik. Allah SWT pasti memerintahkan itu hal baik. Dan apapun yang Allah SWT larang seorang hamba untuk mengerjakannya, itu pasti hal buruk. Ya. Wa hiya wasiyatullahi li jami'i khalqihi. Dan kata beliau hafizahullah, dan takwa ini, wasiat takwa itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya. Bukan terkhusus wasiat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wasiat takwa itu sudah ada dari semenjak dahulu. Dari manusia yang pertama Nabi Adam alaihi salam, dari Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah, mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, sudah mewasiatkan takwa dan memerintahkan takwa kepada kaumnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian, dari orang-orang yang diberikan Alkitab, dari orang-orang yang Allah SWT turunkan syariat kepada mereka melalui para anbiya wal mursalin, dan juga kepada kalian, yakni umat Nabi Muhammad SAW. Wasiat apa? Anittaqullah, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak disebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Kalau kita membaca kisah para anbiya wa rusul, kisah-kisah para nabi dan para rasul ketika mereka mendakwahkan agama Allah SWT kepada kaumnya, pasti ya, terutama di surat As-Saffat ya, kemudian Asy-Syu'ara ya, pasti diselingi dengan anittaqullaha wa ati'un. Dakwah mereka adalah untuk agar kaumnya itu mentaati Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Nuh alaihi salam disebutkan kisahnya di dalam surat tersendiri, di surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli ay ya'tiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullah wattaquhu wa ati'un." Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya. An anzir qaumaka min qabli ay ya'tiyahum adzabun alim. Allah memberikan misi kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk memberikan peringatan kepada kaumnya sebelum datangnya azab yang pedih kepada mereka. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Maka Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian yang datang membawa dengan bukti yang nyata, yakni membawa mukjizat serta dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Ani i'budullaha wattaquhu wa ati'un.
yaitu agar kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya dan mentaati perintahnya. Ini Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam. Ketika diutus kepada kaumnya, diberikan misi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kaumnya sebelum datangnya azab dan untuk memerintahkan kepada kaumnya untuk beribadah, untuk bertakwa dan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Nuh alaihi salam ketika menyampaikan hal tersebut, bahwasanya beliau diutus untuk memerintahkan agar kaumnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan bertakwa serta mentaati Allah Subhanahu wa taala, yaghfir lakum min dzunubikum. Beliau menyebutkan kalau kalian melakukan hal ini, yakni beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan bertakwa kepada Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, yaghfir lakum min dzunubikum. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, ini salah satu balasan yang Allah berikan ketika seorang hamba bertakwa. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa seorang hamba tersebut. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya takwa itu bukan sebuah wasiat yang baru disebutkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi takwa itu sudah ada dari dulu. Rasul pertama pun Nabi Nuh alaihi salam, beliau rasul pertama, salah satu ulul azmi. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban misi berdakwah kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, ya, sebuah ayat yang sering kita dengar ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah maupun khutbah-khutbah, ketika seorang khatib ataupun seorang ad-da'i, seorang penceramah memulai, ya, sebelum berceramah dia akan memulai dengan khutbatul hajah. Dalam khutbatul hajah disebutkan 3 ayat, ya, yaitu yang pertama adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati ataupun wafat melainkan kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Ya, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah oleh kalian itu ucapan yang baik. Yaghfir lakum wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki untuk kalian amalan-amalan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah meraih kemenangan yang agung dan besar. 3 ayat ini sering diulang di khutbah-khutbah setiap Jumat, di kajian-kajian ketika seorang penceramah ingin memulai ceramahnya. Semua ayat ini diawali dengan perintah untuk seorang hamba itu, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil di 2 ayat kaum mukminin secara khusus. Wahai orang-orang yang beriman. Dan di 1 ayat Allah menyebutkan manusia secara umum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Perintahnya sama. Ittaqullah. Ya. Dan yang 1 ayat, ittaqu rabbakum.
sama-sama perintah takwa. Diambil faidah dari sini bahwasanya perkara takwa adalah sesuatu yang penting bagi seorang hamba. Bahkan seorang yang sudah beriman sekalipun, Allah SWT tetap ingatkan bagi mereka untuk menjaga takwa mereka. Dikarenakan takwa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan perkara mudah yang bisa didapat oleh seorang hamba. Ya. Takwa adalah patokan seorang hamba memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ya, yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Dan takwa itu bukan sekedar perbuatan lahiriah, bukan sekedar perbuatan kita di depan mata-mata manusia, bukan. Ya. Akan tetapi Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadisnya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu di sini. Rasulullah SAW mengulangi isyarat itu, menunjukkan kepada dadanya 3 kali. Menunjukkan bahwasannya inti dari takwa itu sebenarnya adalah di dalam hati seorang hamba. Bukan perkara yang diperlihatkan di hadapan manusia, bukan. Akan tetapi takwa itu adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati manusia. Oleh karena itu di dalam hadis yang tadi kita sebutkan di awal, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kalian itu dimanapun kalian berada. Dimanapun. Bukan cuma di hadapan manusia. Ya. Haitsuma kunta. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan menyebutkan, yadullu ala annal insan wa qawluhu haitsuma kunta, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsuma kunta, dimanapun kalian berada, yadullu ala annal insan yajibu alaihi alla yanzura ila nas. Dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diambil dalil bahwasannya manusia itu wajib bagi mereka agar mereka itu tidak melihat kepada manusia. Maksudnya mereka tidak menjadikan manusia itu sebagai patokan. Wala yakhshan nas, dan tidak boleh bagi seorang hamba untuk takut kepada manusia. Wa innama yakhshallaha subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang wajib bagi seorang manusia adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'an kana ma'an nasi aw kana khalian binafsihi. Sama saja. Ketika seorang hamba itu ya kana ma'an nas, ketika mereka sedang berada di kerumunan manusia yang ramai, au khalian ma'a nafsihi, ataupun mereka sedang dalam keadaan bersendirian. Li'annallaha ya'lamu haluhu. Li'annallaha ya'lamu halahu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan seorang hamba. Ini hakikat takwa. Yaitu ketika seorang hamba menjadi sampai kepada tingkatan agama tertinggi, yaitu al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'budallaha, yaitu ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu memerhatikan kita, dan itu memang kenyataan. Allah Maha melihat seluruh pergerakan hamba, seolah-olah Allah di hadapan kita, seolah Allah bersama kita, yaitu seorang hamba merasakan Allah selalu mengawasinya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Walaupun ya, engkau ya di sekitar kita ini, kita merasa Allah tidak di sekitar kita, akan tetapi ketahuilah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah SWT itu melihat kepada engkau. Ketika seorang hamba sampai ke tingkatan tertinggi ini, yang mana ketika muraqabahnya merasa diawasinya oleh Allah SWT, menjadikan dia bisa bertakwa di dalam keadaan apapun, maka jadilah dia hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, perkara takwa. Dan disebutkan di dalam ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, yakni berbekal di dunia untuk menghadapi hari akhirah. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal terbaik adalah bekal ketakwaan. Kemudian pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan hendaknya seorang hamba menjadikan amalan buruknya itu diikuti oleh amalan kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan tersebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini
sesuai dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Dan tunaikanlah salat oleh kalian di ujung siang hari dan zulafan minal lail, yaitu bagian dari malam, yaitu sebagian ulama menyebutkan yang dimaksud adalah salatul asr, ya. Tarafayin nahar wa zulafan minal lail, yaitu salatul maghrib dan salatul isya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, perbuatan kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan keburukan seorang hamba. Ya. Banyak disebutkan juga dalam hadis yang lain. Nabi SAW bersabda tentang amalan-amalan soleh yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba, akan tetapi as-shaghair. Nah, ini perlu catatan penting, ma'asyiral muslimin. Dosa yang dihapus dengan amalan kebaikan itu adalah as-shaghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair dzunub itu tidak bisa terhapus melainkan dengan taubat seorang hamba yang terpenuhi syarat-syarat taubat di dalamnya, yaitu taubatan nasuha. Ini menjadi patokan kita. Jadi tidak menjadikan seorang hamba bermudah-mudahan, oh kita dosa aja lah, nggak apa-apa, nanti tinggal sholat juga jatuh. Nah, kamu meremehkan dosa saja dan menganggap enteng larangan Allah, itu sudah masuk dosa besar. Nah, bagaimana mau diampuni? Orang yang disebutkan di dalam hadis itu adalah yang diampuni dengan amalan kebaikan adalah as-shaghair, dosa-dosa kecil. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang masyhur, kebanyakan kita sering mendengar hadis ini, as-shalawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat 5 waktu. Ya, ini amalan soleh yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wal jumu'ah ilal jumu'ah. Satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu pekan. Wa ramadhanu ila ramadhan, ya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, 1 tahun. Mukaffiratun lima bainahunna, akan dihapuskan dosa, ya, di antara kedua waktu tersebut. Ya, ketika seorang hamba menjalankan salat 5 waktu, ya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan dihapuskan dosa-dosa seorang hamba. Idza ijtunibatil kabair. Rasul menyebutkan syarat di akhir, apabila hamba tersebut menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil faidah dari hadis ini, ya, dari hadis yang pesan Nabi Muhammad SAW yang kedua ini, yaitu mengikutkan pada amalan keburukan itu amalan kebaikan yang bisa menghapuskan dosanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, sesuatu yang besar ini. Seorang hamba melakukan dosa, ya, membuat kesalahan, bisa dihapuskan selama hamba tersebut mengikutkannya dengan amalan kebaikan. Lantas, kalau kita kurang ibadahnya, dalam keadaan manusia adalah makhluk yang khata dan setiap hari berbuat salah, bagaimana mau dihapus dosanya kalau kita kendor dalam beribadah? Yang disebutkan adalah innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kebaikan-kebaikan menghapus keburukan-keburukan. Kalau kita kendor dan lemah dalam beribadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam keadaan kita adalah makhluk yang paling banyak dosa, berbuat salah setiap hari, bagaimana mau diampuni? Dan yang faedah bisa kita ambil dari pesan Nabi Muhammad yang kedua ini adalah, jangan sampai seorang hamba berputus asa ketika tahu dia adalah manusia yang banyak dosanya. Bukan berarti dia putus asa. Ya, Allah SWT berfirman, la taqnatu mir rahmatillah. Allah bersebutkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Rasul, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, yang kalian itu telah melampaui batas pada diri kalian, yaitu dalam melakukan dosa, melampaui batas dalam larangan Allah,
La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni seluruh dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita kendor dalam beribadah. Perbanyak ibadah. Semoga dengan kita banyak beribadah kepada Allah bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan juga memperbanyak minta ampun dan bertaubat kepada Allah sehingga bisa menghapuskan dosa-dosa besar kita. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir dari hadis ini yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan hendaknya engkau berinteraksi, bersosialisasi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalah akhlak yang baik ini sering kita dengar pembahasannya. Nabi Muhammad SAW, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Aisyah dari Al-Bukhari, beliau bersabda, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi, segala bentuk akhlak yang baik yang dibimbingkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah ada dalam segala permasalahan dalam aspek kehidupan manusia, baik dalam muamalah mereka, keseharian mereka, baik dalam mereka buang hajat, bangun tidur, mau tidur, bermuamalah dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, ketika berjual beli, bermuamalah dan yang lainnya. Rasul SAW telah sebutkan di dalam hadis-hadisnya dan Allah telah sebutkan di Al-Quranul Karim tentang itu semua. Jadi tidak ada yang kurang. Dan Rasul SAW sebagai Nabi ya rahmah dan juga sebagai seorang pribadi yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah wahai Muhammad orang yang memiliki akhlak yang agung. Sudah sepantasnya bagi kita ketika ingin berinteraksi kepada manusia itu meniru dan mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan Rasul SAW adalah uswah, suri tauladan dan qudwah kita. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah terdapat pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan mengharapkan kebaikan pada hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim, seorang mukmin, ketika mereka mengaku sebagai seorang muslim, yang pantas bagi mereka adalah meniru Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin ketika seorang muslim mengaku dirinya memeluk agama Islam, memeluk agama Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan keseharian dia itu sangat-sangat jauh dari yang dibimbingkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perintah Nabi SAW saja di hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan hendaknya kalian berinteraksi dengan manusia dengan interaksi yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia yang dibimbingkan oleh Islam. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan bukti kepada kita dengan akhlak yang baik suatu keadaan bisa lebih damai. Berulang kali Anda sebutkan tentang kisah Fathu Makkah, bagaimana Rasulullah SAW memaafkan kaum musyrikin yang dulu begitu memusuhi Nabi SAW dan menyakiti beliau. Dengan akhlak yang baik ini, banyak dari kaum musyrikin masuk Islam. Akhlak Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi penganiayaan dari kaum Taif, beliau lebih memilih memaafkan dan lebih memilih melapangkan dada dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan beliau tidak menimpali dengan kata-kata kasar, dengan perbuatan yang buruk. Dan yang jadi adalah Taif menjadi salah satu kota yang bertahan dengan Islam ketika badai kemurtadan menerpa Hijaz. Taif, Mekah dan Madinah, 3 kota ini penduduknya tidak murtad dan keluar dari Islam ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Padahal ketika zaman itu, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, banyak dari kaum muslimin yang kembali kepada agama mereka sebelumnya. Ini
sedikit bukti dari bahwasannya dengan seorang berinteraksi dengan akhlak yang baik, berinteraksi dengan perbuatan yang mulia, dengan akhlakul karimah, bisa menyebabkan suatu hal yang positif bagi kehidupan dia dan kehidupan orang lain. Ya. Syahidallahu lahu bil khuluqil azim, kata Syekh As-Shalih Fauzan rahimahullah, hafizahullah taala, ketika mentafsirkan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, beliau menyebutkan Allah mempersaksikan bahwasannya Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia. Walihadza tahawwala a'da'uhu ila asdiqa, disebabkan akhlak beliau yang mulia, begitu banyak musuh-musuh beliau yang berubah haluan dan menjadi teman-teman dan sahabat-sahabat beliau. Wasaru min khawasi ashabihi bisababi khuluqihi, dan banyak dari mereka yang dulu adalah orang-orang yang memusuhi Nabi dan agama Nabi Muhammad SAW menjadi orang-orang yang khusus, memiliki kedudukan yang khusus di sisi Nabi SAW dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ikrimah bin Abi Jahal ketika itu adalah seorang yang musyrik, membenci Nabi Muhammad SAW, anak dari Abu Jahal, salah seorang tokoh musyrikin yang paling membenci Nabi Muhammad SAW. Ketika Fathu Makkah hendak melarikan diri dari Madinah menuju ke Kekaisaran Romawi untuk mencari perlindungan, akan tetapi ketika terdengar oleh dia bahwasanya Nabi SAW mengampuni nyawanya, padahal dia sudah berbuat kejam kepada Nabi Muhammad SAW, berubahlah Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu an menjadi salah satu sahabat Nabi SAW, dan bahkan beliau mendapatkan gelar syahid di perang Yarmuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terapkan 3 pesan Nabi SAW ini dalam hidup kita. Bertakwa dimanapun kita berada, dan ikutkan setiap dosa yang kita lakukan itu dengan perbuatan kebaikan yang bisa menghapus dosa tersebut. Dan berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Niscaya hidup kita akan penuh dengan ketentraman, kebahagiaan, dan akan terdapat di dalam hidup kita hal-hal yang banyak dari hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan 3 pesan Nabi ini dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita, dan semoga keluarga kita dan orang-orang terdekat kita juga dimudahkan untuk mengamalkan pesan-pesan Nabi Muhammad SAW ini. Naktafi bihadza, nuwassilu fi liqa'il ati biidznillah taala. Al-afwu minkum, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, maka saya meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada benarnya maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan, dan saya meminta ampun kepada Allah dan bertaubat darinya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.